Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pas di Mancing Cowboy. Oke, kalau lanjutan dari yang reel sebelumnya, Carbotech SW, Ghost Strike BF versus Carbotech SW, dan sekarang lanjutannya adalah Ghost Strike BF versus Racer HG, teman-teman ya, HG. Biasa, sebelum saya buka, saya baca-baca dulu apa sih spesifikasi yang ada di dalam boxnya. Kalau dibilang di sini HG itu udah familiar banget. Nah, itu high gear. Jadi udah pasti ini untuk gear ratio-nya pasti tinggi ya. Kita baca dulu sebentar ya. Racer HG 7 ultra smooth seal ball bearing. Ball bearingnya jumlahnya ada 7 dan sudah ada seal-nya tertutup. Kalau yang di Carbotech 9 ya, ini 7. Nanti kita cek saja ya kebenarannya. Kemudian one way clutch ball bearing. Tentunya ya udah one way pastinya. Kemudian screw power handle udah pasti. High speed gear ratio-nya di sini 7.1 banding 1. Kebanyakan kalau reel lainnya itu kalau dia memang HG itu masih kisaran di gear ratio 6 ya. Kalau ini sudah 7. Seperti reel BC aja ya udah 7. Oke, 7.1. Nanti kita cek saja. Kemudian water resistance system, aluminum machine cut spool, big drag knob system, aluminium mesin cut handle, grafit material grafit, kemudian ultra mirror painting, T-shape knob, soft rubber knob ya. Kemudian untuk line capacity 0, ini yang saya dapat ukuran 2000, line capacity-nya 0,2 itu muat 300 meter, 0,235 muat 220 meter, dan 0,285 muat 157 meter. Sama seperti Carbotech ya, jadi kedalaman spoolnya ini sama sih. Kemudian beratnya adalah 275 gram. Nanti kita cek saja, max drag-nya 7 kilo. 7 kilo saja. Oke, langsung kita buka saja. Ini ukuran yang 2000 Racer HG. Dapat cadangan nggak ya? Oh, nggak dapat cadangan handle. Carbotech dapat, ini nggak dapat, dan nggak dapat pouch ya. Itu bedanya di situ. Kemudian ini dia penamangan reelnya. Ini dia. Kita putar dulu. Sudah screw power handle. Oke. Ini dia teman-teman. Sebentar. Dia versus Carbotech Racer HG ya. Warna Gunsmoke ya, abu-abu lah ya, grey Gunsmoke, dan rotor bodinya spoolnya dia agak-agak ada chrome-nya gitu ya, metal gitulah ya. Ini dia Racer HG. Terlihat putarannya lebih cepat ya, karena gear ratio-nya memang 7.1 putaran ininya ya, rotor dan spoolnya lebih cepat terlihat ya. Gear ratio-nya lebih tinggi. Itu. Kemudian untuk warna, satu warna aja seperti ini teman-teman ya, warnanya. Kemudian untuk ukuran, cuman ada 2 ukuran 2000 dan 3000. Nggak ada ukuran lain lagi. Kemudian untuk harga ini masih kisaran 300.000 lebih dikit. Ya kisaran 300.000 lah ya, kurang lebihnya 300.000, baik ukuran yang 2000 dan ukuran yang 3000. Ini yang saya bikin agak beda ini, desain bodinya ini dia lebih lancip ke belakang ya, karena mungkin atau gearnya gede atau gimana, nanti kita cek saja. Dia agak ke belakang, lancip ke belakang nih, bedanya di situ. Kemudian apalagi ya, ini kan gear ratio tinggi ya, jadi bagi teman-teman yang suka mancing casting ya, ini sangat cocok gitu kan, mancing casting. Tapi ukurannya nggak ada yang 1000 ya, casting ya ukuran 2000 masih bisa lah ya untuk casting ukuran 2000. Kalau untuk ukuran 3000, bagi teman-teman yang suka mancing di manapun berada, tapi kalau pengen putaran cepat atau untuk meretrieve-nya lebih cepat ya, ini bisa jadi alternatifnya karena 7.1 banding 1 ya. Kemudian kita ukur beratnya, ukuran sudah, warna sudah, harganya sudah, tinggal beratnya. Ini ukuran 2000, tadi tertulis berapa? 275 gram. Kita cek saja. Nah, 270 gram ternyata, teman-teman.
Ya, kita lihat dulu. Sekali lagi kita timbang lagi ukuran 2000 ya teman-teman. 270 gram. Selisih 5 gram dengan Carbotek. Yang notabene Carbotek itu bodi dan rotornya berbahan karbon. Ya. Tapi selisihnya cuma 5 gram dengan Racer. Jadi ya nggak jauh beda beratnya. Meskipun Carbotek sudah karbon gitu ya. Ya nggak tahu kenapa bisa bedanya kok cuma sedikit. Harusnya jauh ya. Karbon lebih ringan. Ya, ini masih grafit kalau yang ini. Oke, gitu ya teman-teman. Racer HG, langsung kita bongkar saja. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detail dari Ghost Track B versus Racer HG. Silahkan dilihat-lihat dulu penampakan lebih dekat, lebih detailnya sebelum saya bongkar teman-teman. Warna grey ya, atau abu-abu. Dia seperti ini, bahannya grafit. Ini handle-nya bahan rubber seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah saya lepas dulu untuk handle-nya, sudah screen power handle dan dibilang sudah water resistant system ya. Berarti siap kita tes untuk bagian per bagiannya apakah ada kandungan besinya teman-teman. Ini ya, kita mulai dari bagian handle, tidak ada sel karet ya, tidak ada sel karet. Kita cek dulu. Oke, aman dari kandungan besi untuk handle-nya, bagus. Lalu kita dengerin suara clicker sebelum saya lepas spoolnya. Bisa dibilang medium lah. Nyaring banget enggak, cukup aja sama kayak Carbotek kemarin. Biasa ya, standar saja. Kita buka drag washer, spool drag knobnya. Oke, ini dia untuk knobnya. Wow, knobnya ada seal karet, tapi dia sangat lebar sekali, beda dengan Carbotek yang sangat minimalis untuk bagian karetnya. Kalau di Racer HG, dia full menutupi knob drag washernya. Tapi coba kita lihat dulu untuk ininya ya, plat yang ada di bagian bawahnya. Oke, tidak nempel teman-teman, aman untuk platnya. Nah, plat aman, seal karet full gitu. Ini lebih mantep lagi ini teman-teman. Nggak tanggung-tanggung nih ngasih seal karetnya sampai ketutup semua. Bagus. Ya, ini spoolnya. Clickernya masih menggunakan per ya, model lama dan sudah aluminium untuk spoolnya. Tertulis di sini gear ratio 7.1 banding 1. Sudah saya tes ya, untuk putarannya memang benar gear ratio-nya 7.1 ya, banding 1. Jadi memang benar gear ratio-nya tidak abal-abal, gear ratio-nya betul tinggi memang. Oke, kita buka dulu untuk drag washer-nya. Oke, habis. Oke, dia tidak menggunakan Carbotek tapi masih menggunakan bahan wool biasa. Oke, 3 key washer dan 3 drag washer berbahan wool biasa. Kita cek dulu untuk key washernya. Bagus, dikit sih, dikit, nempelnya dikit, nggak terlalu banyak, dikit, nggak langsung tek gitu, nempelnya dikit nih, masih goyang-goyang sedikit, masih ada kandungan besi sedikit untuk key washernya teman-teman ya. Lanjut kita ke apa ya, ini dia clicker ya, ini clickernya biasa. Kemudian kita lanjut ke main shaft-nya ya, main shaft-nya nih. Oh, main shaft-nya bagus ini teman-teman, nggak nempel main shaft-nya. Wow, ini nih kenapa
Kalau saya bilang, kenapa di Carbotech dia masih nempel gitu lah? Kenapa Carbotech gak dikasih main shaftnya si Racer aja gitu kan, lebih mantap nih jadinya nih. Nih, ini bagus gitu. Kelihatan sih memang dia nggak terlalu terang warnanya, dia agak gelap. Kalau agak gelap nih bagus teman-teman. Ya, itu kemarin di Carbotech itu kenapa pakai yang itu? Pakai yang Racer aja udah pasti bagus. Ya, udah pasti bagus. Oke. Langsung bell wire gede ya. Ini ukuran 2000, saya buka untuk land roller dulu. Tertulis 7 ya. Tertulis 7 ball bearing di sini. Oke. Belum saya temukan satu buah ball bearing. Apakah ada di bagian land roller? Semoga saja teman-teman. Oke. Semoga saja. Ini dia. Oke. Ada satu ball bearing. Ini dia. Tertutup. Bagus. Ya. Saya lepas dulu. Bisa nggak nih? Oke, biarkan saja. Langsung kita mau buka bagian ini. Bell arm. Bell armnya rapi, rapet. Ya, untuk mengetahui kondisi bell spring guide-nya seperti apa. Oke, ini berbahan besi ya teman-teman, tuh. Berbahan besi. Oh. Apa namanya? Lever trip dan bell spring guide-nya berbahan besi. Oke, saya ambil dulu. Ini dia. Tuh, besi semua. Dan ini ada kuningan, busing. Bagus. Ya. Oke, seperti itu. Lanjut saya buka rotor berbahan grafit. Saya tekan dulu. Lumayan kenceng. Langsung saya buka rotor dulu teman-teman ya. Rotor dulu nih. Nut rotornya. Ini meskipun bahannya grafit tapi beratnya hampir sama kayak Carbotech. Agak ya, ini dia. Ini rapet ya. Rapet, kemungkinan sih nggak ada cover. Nah, ini dia. Ini rotornya saya taruh dulu. Ini one way clutch, tidak ada tidak ada cover ya. Oke, saya buka dulu untuk bodinya. Dan ini nih yang saya bilang tadi, bodinya itu agak manjang ya, ngerucut lancip di belakang gini nih ya. Apakah nanti berpengaruh dengan besaran diameter gearnya? Nanti kita lihat. Kita buka dulu untuk skru di bagian bodi. Kita buka side plate nya. Oh, ini ada. Ini dia nih. Kuncinya. Oke, ini dia. Benar sekali teman-teman. Ini gearnya besar, diameternya ukuran 2000. Ini ada ball bearing satu tertutup. Ini besar sekali. Oke, saya ambil dulu. Bisa nggak ya? Oke, agak nyangkut. Saya buka dulu ininya dulu ya. Ini slidernya dulu saya ambil dulu. Nyangkut dia kayaknya. Ini dia main shaftnya. Ini bagus tadi yang tidak ada kandungan besi. Tuh, nggak nempel. Oke, ini dia. Nah, memang besar sih ya. Memang besar. Penampang dari bodinya besar karena ini dia si main gearnya besar. Besar, diameter besar dan tebal. Nih dia. Pantas saja. Memang seperti ini. Jadi ketika
ada gear ratio tinggi, dia pasti gearnya akan ukurannya lebih gede gitu. Nah, dia bahan sih kalau biasa sih, cuma dia lebih besar diameter dan lebih tebal ketebalannya gitu ya. Lanjut, ini lokomotif slider ya, oscillation slider, dan ada ball bearing satu di bagian kanan main gear, dan ini ada satu buah oscillation gear. Saya buka dulu. Tidak kering bagian dalamnya, udah banyak ininya grease, dan ada kelihatan satu buah ball bearing di bagian oscillation gear. Ya. Ini dia ball bearing satu, dan ini besar, tebal teman-teman, oscillation gearnya tebal. Oke, kosong di bagian bodi. Lanjut kita ke bagian pinion dan one way clutch-nya. Saya buka untuk skrunya teman-teman. Oke, ini dia pinion, saya tarik beserta semua ya. Oke, pelan-pelan ya kalau semua ketarik. Ada pernya. Oke, ini dia. Nah, ketarik semua. Kosong di bagian bodi. Saya taruh dulu bodinya, lalu lanjut ini ada pinion dan ball bearing tertutup bagian atas, lalu one way clutch itu sendiri ya beserta roller bearing, kemudian bushing, kemudian ada lagi ball bearing di bagian bawah pinion. Oke teman-teman, langsung kita hitung dulu untuk ball bearingnya dulu ya. Untuk ball bearing, mulai dari land roller ada 1, kemudian main gear ada 2 kanan kiri, 3, kemudian di bagian oscillation gear ada 1, 4, pinion gear ada 2, 5, 6 ya, 6 teman-teman, 5, 6, dibilangnya 7 ya. Tuh 7-nya satu lagi ada di mana? Kalau di sini di handle nggak mungkin. 7-nya ya mungkin ya disebut 7 itu satunya itu ya itu roller bearing itu. Sama di Carbotech kemarin saya cari-cari satu lagi kok nggak ketemu, ya mungkin dianggap roller bearing itu juga bearing gitu ya, seperti itu. Selisihnya cuma 1 ya, begitu teman-teman, tapi semua tertutup bagusnya ya ball bearingnya. Dan yang membedakan di Carbotech adalah bagian pinion itu. Kalau di racer dia ada 2 ball bearing. Kalau di Carbotech cuma ada 1 ball bearing di bagian pinion. Nah, jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya antara racer dan Carbotech ini gitu. Unggulnya memang racer digunakan untuk high gear ya, rasio tinggi. Kemudian untuk ball bearingnya bagus, tertutup semua, memang nggak banyak, nggak sebanyak di Carbotech, cuman selisih berapa ya, 2 ya teman-teman ya, selisih 2 ball bearing saja. Tapi untuk sealnya, sistem saltwaternya memang lebih bagus di Carbotech ya, memang lebih bagus di Carbotech. Kalau di racer cuma ada 1 seal karet di bagian knob drag washer saja. Kalau di Carbotech itu hampir semua titik itu ada seal karetnya gitu. Ya wajar sih harga lebih murah racer daripada Carbotech SB. Begitu. Tapi bagi teman-teman yang suka casting misalnya, casting kan butuh rasio tinggi, atau pemancing-pemancing di kolam atau dimanapun berada di freshwater, kalau memang butuh rasio tinggi ya racer pilihannya gitu. Tapi kalau untuk sistem saltwaternya lebih bagus, pilihlah Carbotech gitu. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi bagusnya? Ya, balik lagi ke racer, bagusnya adalah di ini karet, ada karetnya tertutup semua ya di bagian knob drag washernya. Kemudian bell spring guide berbahan besi, lever strip juga berbahan besi, gear rasionya besar dan tebal. Main gearnya main gearnya besar dan tebal. Bagian pinion gear ada 2 buah ball bearing atas bawah. Main shaftnya tidak mengandung besi, meskipun di bagian key washer masih ada sedikit
Nah, di bagian baut nih belum saya nih. Bagian skrunya bagus. Nempel ya, ringan banget nih. Bagus, lumayan sih di bagian skrunya. Kemudian bagusnya lagi apa lagi? Ya begitu. Kisaran harga 300 ya teman-teman. Kisaran harga 300 ya ini cukup lumayan sih bagi saya sih. Karena unggul di G-Ratio saja ya. Unggul di G-Ratio-nya saja ini teman-teman. Begitu. Ya, untuk yang lain-lain standar saja. Bagi yang nyari-nyari G-Ratio tinggi ya Racer ini udah pilihannya. Saya jarang-jarang nemuin rail spinning mempunyai G-Ratio itu 7 ya, kebanyakan cuma ada di 6. Ini 7 gitu. Ya. Jarang-jarang. Oke, bagi teman-teman yang berminat nanti Ghost Track versus Racer HG, link pembelian saya tutup di kolom deskripsi di bawah, silahkan kunjungi situ. Dan bagi teman-teman yang lagi cari-cari real G-Ratio tinggi ya ini Racer HG. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan alternatif ya, alternatif bagi teman-teman yang penasaran Racer HG ya seperti ini. Komponen dalamnya setelah saya bongkar ya. Kelebihan dan kekurangannya sudah bisa diketahui bareng-bareng. Gitu. Dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita sering-sering aja di dunia fishing tackle baik itu reel maupun joran. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan yang pasti, yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.